1 kilo harganya Rp11.000. Kalau tahu itu dijual Rp1.000, berarti akan menghasilkan berapa? 30.000. Beliau paling legend di Kota Tegal. Nah, setelah direndam, kemudian tahu itu digiling seperti bubur menggunakan grinding seperti bubur. Tahu ya bubur ya? Jadi gumpal-gumpal, digiling campur air, kemudian menggumpal, kemudian disatukan dengan air. Jadi nanti seperti susu tahu. Ya, dan direbus. Ini saya cerita tradisional ya. Direbus itu sampai 95 derajat Celcius. Bagaimana kalau mendidih sampai buleng-buleng itu? Namanya vitamin itu sebetulnya tidak bisa direbus terlalu matang, betul? Akibatnya apa kalau terlalu matang? Hilang apanya? Vitaminnya, bukan hilang uangnya ya. Jadi hilang vitaminnya. Makanya direbus sampai 95 derajat. Kemudian setelah itu disaring menggunakan saringan besar. Tahu ya? Menggunakan kain saringan tahu. Setelah disaring, kemudian diperas. Jadi direbus dulu, disaring, diperas, kemudian keluarlah susu tahu. Nah, susu tahu ini bisa dijadikan sule. Jadi tahu yang namanya sule. Nah, ternyata cara kerjanya seperti itu. Jadi sule, kalau pengen banyak lagi dicampur air lagi. Biasanya sule itu perbandingannya susunya 1, airnya 1. Jadi kalau kita beli sule, kemudian didiamkan, beli pagi didiamkan sampai sore, pasti akan terpisah. Betul nggak? Yang mengendap setengah-setengah. Betul? Nah, itulah cara pembuatan sule. Sedangkan bagaimana itu bisa menjadi tahu? Nah, setelah direbus menggunakan panci besar, itu kemudian dicampur dengan air asam. Apa itu air asam? Ayo, ada yang tahu? Apa itu air asam? Ada yang tahu? Apakah asam itu bukan? Ada yang tahu? Jadi air asam itu hasil perasan yang kemarin 2 hari yang lalu itu didiamkan sehingga menjadi basi atau asam. Setelah itu dicampur untuk campuran yang hari ini, sehingga ketika sule itu direbus maka akan terjadi penggumpalan. Penggumpalan tahu ya? Nah, di situ namanya bisa kita namakan tahu sutra atau tofu. Betul? Jadi tinggal kita inginnya apa nih? Saya mau produksi tofu. Ya sudah tinggal sendok-sendok aja kalau saya cetak. Jadi tahu sutra. Kemudian setelah itu baru dicetak satu-satu dulu, ya kan, menggunakan kain ada cetakannya, dibungkus satu-satu, kemudian dipres. Setelah 5 menit atau paling maksimal 10 menit dibuka, itu sudah jadi tahu yang setiap hari kita makan. Tapi warnanya masih putih. Loh, Pak Teguh, kok di pasar ada warnanya kuning ya? Kok bisa kuning? Diapain coba? Komposisinya apa sih? Kok jadi air kesehatan dan lain sebagainya? Bapak Ibu, air Nigarin itu air hasil sulingan dari air laut kedalaman 200 meter itu disuling, kemudian ini sudah
di BPOM-kan menjadi air kesehatan. Kalau kita tahu yang namanya sopan, tahu ya, air sopan tahu. Yang kalau kena kanker hanya minum 3 tetes, 5 tetes dan lain sebagainya. Bagus atau tidaknya suatu produksi tahu itu ditentukan oleh kacang kedelainya itu, Pak. Jadi pengaruh nggak gitu? Dan apakah kacang kedelai itu ada macam-macam atau enggak gitu? Jadi sih maaf, saya karena awam. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Dia atas pertanyaannya. Bapak Ibu, yang namanya kedelai hampir sama kayak beras ya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, ada kedelai lokal, ada kedelai impor. Kedelai lokal sebetulnya bagus, tapi dia kecil-kecil teksturnya. Ketika direndam itu tidak mengembang maksimal, maka hasil susunya sedikit. Maka jarang orang memakai kedelai lokal. Yang dipakai adalah kedelai impor. Nah, kedelai impor pun ada 2 macam. Kalau kita beli di distributor kedelai, nanti kita biasanya ditawari 2 macam. Mau buat apa? Tempe atau tahu? Atau yang umum seperti itu. Jadi kalau yang tempe juga sendiri, yang tahu juga sendiri. Tapi kalau orang yang tidak tahu asal kedelai, hajar aja, nggak apa-apa. Tapi secara umum hanya ada 2 tekstur ya, lokal dan impor. Yang bagus yang mana? Karena tekstur impor lebih besar, jadi pasti hasil susunya yang diharapkan ingin lebih banyak. Mungkin itu Ibu Dia. Yang lain? Sebelum pelatihan, are you ready? Ready. Lagi ya, are you ready? Oke, kita mulai pelatihannya. Akan segera melakukan pembuatan tahu. Ini akan saya bimbing. Ibu-ibu bisa melihat di sini. Maju berdiri boleh, tapi jangan sosok, jangan sol-solan ya. Jadi ibu-ibu saya jelaskan kedelai mana tadi yang bagus seperti apa. Nah, ketika direndam selama 5 jam, maka teksturnya akan putih seperti ini. Nah, kalau kurang dari 5 jam, baru 2 jam dan lain sebagainya, maka di tengahnya ada seperti coklat tua. Jadi bantet namanya, belum matang sama sekali. Paham ya? Barangkali ada yang mau melihat, silahkan pegang satu-satu. Tulisannya pakai air biasa, Pak, air panas? Pakai air biasa, tapi kalau bisa air ledeng ya, air bersih. Setelah itu kita giling menggunakan grinding, nanti akan keluar susu tahu dan ampasnya. Nah, di sini kenapa harus dikasih air? Karena kita butuh air yang banyak. Ketika menjadi sulai itu, kita pengen airnya itu lebih banyak. Oke, kita mulai ya. Yuk, Bang Di, colokin, ya, colokin. Kemudian sambil dibuka airnya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini akan keluar susunya. Pegang, Mas. Nah, inilah yang namanya nanti kalau direbus menjadi sulai. Ya, ini ampasnya. Nah, ini kalau bisa ibu-ibu pegang, ini masih dalam kondisi basah. Ya, inilah yang nanti akan kita olah. Ya kan, kondisi basah. Jadi pecahan kedelai ini masih mengandung banyak vitamin. Ya kan? Iya. Oke ya. Ini nanti akan terus kita terus kita giling ya. Lalu produksinya ini bagaimana? Kalau kita modal dengan seperti ini, secara hitungan bisnis bagaimana? Ini kalau boleh saya cerita, dengan modal 1 kilo kedelai
1 kilo kedelai akan menghasilkan 30 potong tahu. 1 kilo harganya Rp11.000. Kalau tahu itu dijual Rp1.000, berarti akan menghasilkan berapa? 30.000. Belum ampasnya. Ampas kalau diolah menjadi berbagai makanan olahan ya. Kalau kita jual 500.000 di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, itu akan memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi, ya kan? Nah, ibu-ibu setelah keluar susu tahunya, maka langsung direbus. Cara perebusannya bagaimana? Cukup menggunakan panci, langsung ke kompor, dan kemudian diaduk secara pelan. Ya. Diaduk nanti, ini kan baru ya. Maksudnya diaduk itu untuk apa? Supaya tidak ngintip. Tahu ngintip? Oh, yang Rak, ya kan? Nah, ini diaduk cukup seperti ini saja. Iya, satu arah saja. Dan tidak boleh kencang, bubar semuanya nanti ya. Slowly. Ibu hanya sesekali saja, ya kan? Satu arah saja, ya. Nggak usah kencang-kencang, santai saja. ada semak Ya kan? Betul? Iya. Lalu bagaimana kok bisa jadi tahu? Nah, disinilah nanti ada campuran air nigarin. Air nigarin nanti saya kasih tahu komposisinya harus berapa cc, berapa ini juga harus ada takarannya supaya biar tidak kebanyakan atau kekurangan. Kalau kebanyakan maka akan menjadi pahit. Jadi puyuhnya terus Oke, ada yang ditanyakan lagi? Yuk kita lihat nanti produksinya seperti apa ya. Nanti akan kita campurin air nigarin. Air apa tadi Pak? Air apa? Nigarin. Nigarin. Iya. Itu dapatnya dari mana itu kalau beli di mana aja? Nigarin itu belinya sama saya. Oh, Ada. khusus. Oh, Khusus. Oh, Khusus gampang. sama saya. Air lagi. Khusus di Air cair. Oh gitu ya ya. Saya mengapresiasi sangat baik ya, karena ini tahu itu adalah makanan atau produk yang dimakan atau dikonsumsi hampir setiap hari oleh seluruh keluarga. Jadi kalau misalkan kita mempunyai usaha atau bisa membuat produk tahu sendiri, itu untuk nilai jualnya dan pemasarannya saya kira tidak terlalu sulit. Nah, memang diharapkan bahwa pelatihan kali ini bisa mendapatkan atau meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga khususnya. Terutama untuk yang bukan maksud saya adalah dari keluarga kita sendiri itu membuat makanan sehat bagi keluarga itu adalah sangat baik. Karena kalau kita menyiapkan sendiri, mengolah sendiri makanan untuk keluarga kita kan tentunya dengan bahan dan dengan cara, dengan kebersihan yang baik karena untuk keluarga kita sendiri. Jadi selain untuk meningkatkan menjaga kesehatan keluarga, produk olahan tahu sehat ini mempunyai nilai jual yang sangat baik. Kalau saya lihat ini nggak terlalu sulit ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Teguh hanya memerlukan ruangan 2x2 atau 3x3, tidak seperti pabrik yang besar gitu, enggak. Bu Yuyun, itu Bu RD ada teman-teman ya ingin tahu sangat bermanfaat. Ya ikuti dulu lah. Kita coba nanti produksi sendiri Pak. Ibu dari mana Bu? RW 5. RW 5. Ini barang siapa aja nih? Satu 2 orang aja. Satu paket. 10 orang. 10. Ini mau kerja kelompok atau gimana nantinya? Insya Allah. Mengaduknya harus perlahan-perlahan. dengan hati Bu, Dengan hati dan hati-hati. Satu arah. Api besar nggak apa-apa. Jadi kalau walaupun kita lagi Ini jengkel, kesel, tapi kalau ngaduk tahu harus dengan lembut agar tahunya nanti menjadi lembut. Bisa nggak jadi tahu aci? Ya bisa sekali. Justru nanti tekstur tahu kita itu lebih enak, lebih renyah dan lebih gurih. Nah, kalau mau tahu aci menjadi tahu aci,
ini lebih gampang lagi malah. Kan kotak nih dibagi dua, ini lebih ekonomis lagi. Yang harusnya dijual 1.000 jadi 2.000. Nah, ini BEP-nya lebih maksimal. Aduknya terlalu keras, nanti intinya pada ini nggak apa-apa nih, kita biarin aja nggak apa-apa. Ini bisa diolah lagi. Kayak kita masak sushi itu loh. Ini harus dituangin Pak. Minyak, pepes. Ayo, belum pertama pada tempatnya. Kita pakai wajan dulu nanti. Ibu, setelah itu dicampur di garin, maka susu tahunya akan menggumpal. Menggumpal itu tadi yang dinamakan tofu, tahu sutra, atau tahu apa namanya? Pokoknya itulah. Jadi bisa sebelum dicetak, teksturnya akan lembut sekali. Tergantung Anda mau bikin menjadi apa. Nah, setelah itu mari kita cetak bersama-sama. Kita mau menjadikan tahu apa ini, ya kan? Nah, hasil perasannya nanti ada yang punya botol aqua dan lain sebagainya, nanti silakan diambil diambil sendiri-sendiri hasil airnya, nanti dibawa pulang untuk dicetak menjadi air rasa. Itu ya. Ya. Taruh sini. Sebentar saya cuci dulu. Orang yang mijo iya. Belundu ya. Iya. Bisa merengkel ya? Sampel. Kan bisa merengkel. Nah, ini kalau misalnya mau mencetak, ini dalam kondisi basah ya, supaya tidak lengket, supaya tidak lengket. Kain sutra harus. Kainnya ini kain perasan tahu, ada di semua ini ada, semua toko outlet ada. Kayong lalen. Anong pelop ya? Kok masih? Pak, ini mau dimasak lagi? Ya, langsung dimasak lagi. Ya, estafet ya. Ada dibagi. Masak lagi ya, dinaikin lagi ya. Papat. Yang juru sana. Nah, ini. Nah, ya kan? Kita masukkan ke sini. Ya, supaya padat. Supaya padat hasilnya. Halus banget ini. Tuh. Itu harus panas, Pak. Nggak nunggu aduk dulu, Pak. Udah bisa. Oh, langsung ya? Iya. Oh, satu mangga juga. Pelatih ada yang punya udah. Oh, ini gue ya. Luar biasa ini. Tapi kalem ora geseng kayak gini kan. Wanyar. Kita cetak, ya kan? Kita tutup seperti ini. Kudu wong Jepang tok ya. Wong Tegar Sari ki. Iya, iya. Gini kan? Semua. Sama siapa? Jadi Sama ini ibu. kan hanya Pakai kameranya? sekedar contoh aja ya. Orang cetak kok. Orang Lebih rapi, tidak menggumpal seperti ini kainnya ya. Ya. Oke, ini sudah bisa kita press ya. Bisa kita press. Nah, kita press seperti ini. Tujuan di press apa, Pak? Gimana? Tujuan di press. keluar Supaya menghasilkan tahu yang padat. Ketika tidak dipres, maka
tahu itu akan ya lembek ya. Yang sebetulnya Manual. teknologi apa ya namanya ya, sederhana tapi menghasilkan cukup ekonomis, karena daripada kita menggunakan 10 karyawan ya kan, kita cukup 2 orang saja sebetulnya sudah cukup. Nah ini dipres maka akan keluar airnya. Nah, ini sampai mana pengepresannya tergantung kita maunya di posisi seperti apa. Mau lembek kah, mau setengah atau mau padat. Cukupan. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita semakin jangan kayak dongkrak ban ya. Wah, nanti bisa kayak keripik tahunya, ya kan? Jadi santai aja. Ya, ini kita bongkar. Setelah ini kita tarik. Oke, kita tarik. Gini. Apa namanya? Kita balik supaya apa? Biar cantik sekali kan? Nanti kayak gini, Mas. Apanya? Ini. Iya. Ibu yang mau lihat hasilnya ya, Nanti ada apa namanya? Hasil perasannya. Sampai digoreng? Iya, sampai digoreng. Oke. Saya nama Pak Saiful, pengurus Posyantek Mitra Teknika Kelurahan Tegalsari. Posyantek itu pos pelayanan teknologi yang dengan namanya Mitra Teknika itu Kelurahan Tegalsari. Saya dari pihak masyarakat Ya. ya yang ditugaskan menjadi ketua Posyantek Kelurahan. Jadi kegiatan ini sebenarnya itu mengutamakan atau menampilkan alatnya saja. Ya, untuk menampilkan alatnya, tapi dipandang perlu kalau menampilkan alatnya kan kurang memasyarakat kayak gitu ya. Jadi lebih baik dikembangkan lah. Di samping memamerkan alat, kita juga mengundang ibu-ibu PKK Kelurahan Tegalsari dengan tujuan alat ya, targetnya yaitu nanti untuk bisa untuk peserta pelatihan ini bisa bertambah ilmunya dan juga bisa untuk berwirausaha. Alat yang akan dipamerkan di TG ini ya tanggal 21 sampai dengan tanggal 23, itu alatnya alat yang sekarang lagi ditampilkan di sini. Jadi nanti pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 akan dibawa ke stand. Standnya itu menurut rencana dari Dinas Bapernas ya, kalau dulu namanya Bapernas, itu akan dilaksanakan di belakang Mulia Damai. Acaranya pada tanggal 21, 22, 23 Juni. Ya, 3 hari. Hari pertama persiapan, hari kedua pembukaan, dan hari ketiganya langsung penutupan.